Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dian Widiantari di YouTube channel. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan video yang minggu kemarin ya. Kita berbicara mengenai masalah dan juga judul penelitian. Hari ini saya akan mencoba melanjutkan video tersebut, yaitu tentang rumusan masalah pada metode ex post facto. Kita ingatkan dulu bahwa metode ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti sebuah program, kegiatan, ataupun bisa kejadian yang kejadiannya itu sudah berlalu, tetapi peneliti ingin mencoba untuk merunut kembali untuk mengetahui apa penyebab dari kejadian tersebut. Oke, video yang telah lalu kita sudah sampai pada judul tesis ya, tentang motivasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas guru SMP di Kabupaten Kulur. Nah, yang akan kita lakukan kali ini adalah bagaimana menurunkan judul tesis ini menjadi sebuah rumusan masalah yang akan kita carikan tahu jawabannya. Oke, saya akan coba menurunkan dari rumusan judul ini menjadi rumusan masalah. Motivasi ini menjadi variabel X1, kepuasan kerja ini menjadi X2, dan produktivitas guru ini menjadi Y gitu. Y ini merupakan permasalahan penelitian seperti yang ada dalam video sebelum yang ini. Nah, biasanya saya memiliki rumus, dan karena memang yang kuantitatif ini memiliki rumusan yang sudah pakem gitu ya. Ada rambu-rambunya, berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah, untuk ex post facto dengan judul ini, nah ini saya akan coba. Biasanya rumusan masalah yang pertama itu menanyakan X1, kemudian X2, kemudian Y gitu ya. Kemudian X1 dengan X2, kemudian X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y, kemudian X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y. Oke. Nah, ini akan saya coba buat dalam rumusan masalah secara lengkap ya, berdasarkan judul di atas. X1-nya tadi tentang motivasi ya. Berarti yang akan kita tanyakan yang pertama adalah seberapa tinggi motivasi kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Anda tanya, jangan lupa. Nah, ini adalah rumusan masalah yang pertama. Kita menanyakan X1. Ini merupakan bentuk rumusan masalah deskriptif ya. Karena deskriptif, karena rumusan masalah ini banyak sekali bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya, maka yang pertama ini termasuk kepada rumusan masalah dalam bentuk deskriptif. Yang kedua kita tanyakan X2 ya. X2-nya yaitu tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja berarti rumusan masalahnya seberapa tinggi. Oh, di sini ada yang kelewat ya. Seberapa tinggi tingkat motivasi. Nah, ini seberapa tinggi tingkat kepuasan kerja berarti. Kepuasan kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Kemudian yang ketiga, seberapa tinggi tingkat variabel Y-nya yaitu produktivitas kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Nah, ini kita sudah punya 3 rumusan masalah yang deskriptif ya, karena hanya menanyakan satu variabel saja secara mandiri. Oke, ini 1, 2, 3 ini deskriptif. Bentuk rumusan masalahnya deskriptif. Kemudian kita akan lanjut ke yang keempat ini ya, X1, X2. Nah, kita akan coba di sini ya. Berarti kita lanjutkan 4. Seberapa besar? Nah, baru di sini ada perbedaan. Pengaruh tadi X1 ke X2, seberapa besar pengaruh
motivasi kerja dengan, kalau hubungan di sini, mohon maaf ya, seberapa besar hubungan. Nah, karena X1 dengan X2, seberapa besar hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Anda tanya juga, jangan lupa. Nah, kemudian ini termasuk jenis atau bentuk rumusan masalah apa gitu ya. Nah, ini termasuk kepada asosiatif resiprokal karena tidak diketahui mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Saya tuliskan di sini asosiatif resiprokal. Ya. Ini bentuk rumusan masalahnya ya. Kemudian yang kelima ada X1 terhadap Y ya. Nah, ini baru seberapa besar pengaruh motivasi kerja. Saya coba copy aja dari sini, terhadap produktivitas kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Oke. Nah, ini juga sama, merupakan rumusan masalah dalam bentuk ini asosiatif kausal ya, bukan resiprokal tapi kausal. Nah, ini agak ada trouble dulu ini ya, kayaknya harus ditutup dulu, nanti kita masuk lagi nih. Ya, close program. Ini ada something wrong gitu. Oke, teman-teman semuanya, bahwa untuk penelitian kuantitatif itu biasanya ada pakem khusus ya untuk rumusan masalahnya. Jadi kita tidak membuat secara mengarang gitu ya, tetapi ini sudah ada rumusnya lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini kita akan coba buka lagi ya, tadi ada trouble. Semoga bersabar ya sebentar. Oke, ini kita buka lagi. Nah, ini kita masuk ke rumusan masalah yang kedua. Ternyata tidak ke-save ya. Rumusan masalah yang kelima tidak ke-save. Seberapa besar pengaruh, nah ini baru kita tanyakan, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Oke. Nah, ini yang kelima. Ini merupakan bentuk rumusan masalahnya asosiatif kausal. Kenapa kausal? Karena ini merupakan bentuk rumusan masalah antara penyebab dan juga akibat ada di sini. Penyebabnya adalah motivasi, akibatnya adalah produktivitas. Kemudian yang keenam, kita akan coba lanjutkan. Yang keenam itu X2 terhadap Y. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, gitu ya. Produktivitas kerja guru SMP di Kabupaten Kulur. Nah, ini merupakan sama asosiatif resiprokal. Yang terakhir, seberapa besar pengaruh